Rekan ya. Semuanya ambil posisi duduk siap. Laporan Ibu Fatma. Laksanakan. Lansar periode 10 angkatan 58 mengikuti pembelajaran sinkronus pada siang hari ini dengan jumlah peserta 37 yang baru masuk. Laporan selesai. Laksanakan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Kemenat untuk saudari Asyifa Ul Hasanah. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk
mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat, umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, kehidupan hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Bu Fatma, Bapak Ibu kelompok 1 yang bertugas hari ini, dan seluruh peserta Angkatan 58. Siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran agenda 3 untuk sinkronus yang kedua. Ya. Untuk itu, karena nanti juga ada pembimbingan, maka nanti kita sepakati nggih, Bu Fatma, 2:30 kurang 5 menit harus sudah diakhiri, nanti biar ada persiapan, karena Bu Fatma juga pembimbing juga di Angkatan 58, nanti juga akan bergabung 3 coach pembimbing yang lainnya. Tadi sudah saya share di grup nih, Bapak Ibu. Maka nanti paling tidak 2:30 ya kurang 5 menit sudah harus diakhiri nih. Baik, terima kasih. Monggo Bu Fatma. Nanti saya ingatkan juga kalau kebablasan. Terima kasih Mas Kobi untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mas Kowi ya, selaku panitia yang saya hormati, kemudian teman-teman serta latsar yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa melaksanakan ya kegiatan hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian salam serta salat kita aturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera ya untuk teman-teman yang non Muslim ya, kalau ada di sini. Ya. Untuk hari ini, saya tuh sampai lupa ya jadwalnya hari ini. Nanti saya tadi janjian lagi, besok pagi deh.
Nggih, janjian sama Mbak Ulfa. Sampai aku lupa kalau saya nggak. Kenapa besok pagi kan di angkatan ini? Iya, tapi ada juga pembimbingan di kelasnya Mbak Ulfa. Oh, Angkatan berapa ya? 51. berarti yang 58 pagi dulu. Iya, pagi. Itu Oke, mantap. sudah sore. Ya, pagi dong. Ini kelas utama. Mantap. Oke, nggih. Untuk hari ini, nggih, Mas dan Mbak, saya ingatkan sekali lagi untuk tugas-tugasnya, nggih. Saya kira sudah dikirim, nggih, sudah diupload untuk LK1, LK2, dan LK3-nya. Nah, untuk hari ini, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan tugas-tugas yang kemarin. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa dimulai nggih untuk paparan, ya, karena kita harus paparan untuk dasar, ya, sebagai dasar untuk materi besok pagi, ya. Jadi di LK3, ya, itu sebagai dasar nanti untuk mengerjakan LK5 sebenarnya, ya, seperti apa LK3, ya. Kemudian juga yang lainnya, karena itu ada kaitannya, ya, untuk yang tugas individu ini memang dimulai dari tugas individu karena nanti sebagai dasar juga untuk kegiatan yang di kelompok nih, kegiatan kelompok. Itu nggih, maka mohon nggih untuk bisa paparan semuanya. Karena apa? Kalau kita bisa paparan sekarang itu kita bisa bisa mengetahui nggih kira-kira sudah pas atau belum nggih pembahasan kaitannya dengan materi yang ada di agenda 3 kemarin. Gitu nggih. Monggo saya tawarkan dulu langsung saja dimulai untuk paparannya. Untuk Mas dan Mbak yang lainnya monggo silahkan untuk merecord ya siapa tugasnya. Ya, saya tidak usah mengingatkan lagi. Kemudian juga untuk untuk persiapan paparan itu dipersiapkan, mungkin dibuka dulu. Jadi nanti penjenengan share screen-nya sudah langsung, ya, tidak menunggu-nunggu. Ini tadi belum berdoa, ya? Sudah berdoa belum? Belum, Bu. Belum, Oke, Bu. berdoa dulu, monggo dipimpin Saya, siapa? Bu. Oke, monggo. Baik, terima kasih waktunya. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Fatma. Oke. Terima kasih Mbak Kholis. Panggilannya siapa ini? Kholisatul, Bu. Mbak Kholisatul nih. Oke. Monggo bisa kita mulai untuk paparan LK1. Monggo siapa yang mau pertama? Saya tawarkan saja nih. Untuk LK1 silakan. Nanti biar tidak biar selang-seling ya. LK1 kemudian berikutnya nanti LK2 berikutnya LK3 gitu. Nanti gantian lagi dimulai dari LK1 lagi. Monggo dipersilahkan LK1 yang mau paparan. Monggo. Izin, Ibu. Oke. Monggo, siapa ini Mbak Laili? Ini terkait video LK1 ya, Bu? Learning Saya coba Journal share 1. screen ya, Bu. Iya. Monggo. Suaranya apa terdengar ya, Bu? Terdengar? Dengar, sudah ada suaranya. Saya mulai lagi ya, Bu. Bentar, Bu.
Selamat siang Sobat Religi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Nur Asyifa dari Satker UI Songo Semarang. Pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran latsar CPNS menggunakan metode sinkronus dan metode asinkronus. Pada metode sinkronus ini, pembelajaran melalui Zoom yang biasanya dimulai oleh panitia, dan di sini adalah Bapak Kowi Handiko. Sebelum kelas, kita melakukan apel dan juga diskusi kecil tanya jawab langsung dengan peserta latsar lainnya. Nah, agenda kali ini memasuki agenda 3, yaitu terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Widya Iswara pada pembelajaran kali ini yaitu Ibu Fatma Widyastuti, SPD, MED. Beliau menjelaskan terkait tugas dan fungsi ASN pada manajemen ASN dan juga jabatan-jabatan yang ada pada struktur ASN. Proses pembelajaran kali ini sangat interaktif karena Widya Iswara kita membuka ruang diskusi untuk saling tanya jawab terkait aspek-aspek nilai Smart ASN. Pengajar bisa melihat respon kita secara real time dan bisa memberikan umpan balik secara langsung. Nah, kelebihan dari belajar sinkronus ini membuat saya merasa lebih terhubung dengan teman dan juga Widya Iswara. Namun, jika jaringan internet kurang stabil, kelas bisa terganggu. Waktu yang terbatas kadang pun tidak membuat semua pertanyaan bisa terjawab. Kita harus siap secara teknis, baik sound, kamera, maupun koneksi, agar bisa mengikuti kelas sinkronus ini secara maksimal. Pembelajaran sinkronus ini terkait materi Smart ASN memberikan kita penerapan langsung mengenai digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Pada pembelajaran dengan metode asinkronus, materi bisa dipelajari dan dikemas dalam bentuk PDF, presentasi PowerPoint, video rekaman, maupun tugas poster. Contohnya, pada agenda sebelumnya, saya dan kelompok saya mengerjakan poster terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada satker kita. Hal ini membuat kita berdiskusi bagaimana konsep yang akan dilakukan, apa saja isi yang akan kita jadikan dalam poster ini, sehingga prosesnya fleksibel dan kita bisa berdiskusi kapan saja melalui Zoom meeting yang dapat disesuaikan dengan agenda teman-teman dalam satu kelompok kami. Kelebihan metode ini, saya merasa punya kontrol penuh terhadap waktu dan ritme belajar saya sendiri. Saya juga bisa belajar di tempat yang nyaman, tidak terburu-buru, dan bisa mengulang bagian yang sulit. Namun, tantangannya kita mudah terdistraksi dengan kondisi sekitar dan kurangnya interaksi langsung dengan pengajar. Metode pembelajaran sinkronus ini sangat bagus dalam membantu kita untuk menjaga keterlibatan dengan Widya Iswara. Metode asinkronus dapat membantu dan juga sangat bagus untuk kita berdiskusi secara langsung dengan anggota kelompok dan juga untuk mendalami materi yang telah diberikan oleh Widya Iswara. Harapan ke depan bahwa pembelajaran sinkronus maupun asinkronus dapat berjalan dengan seimbang dan fokus pada interaksi dan juga diskusi. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih efektif dan juga menyenangkan. Terima kasih telah menyimak cerita saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Laili. Nah, ini bagus nih. Kurang pantunnya kali ya. Oke, terima kasih untuk video pertama dari LK1. Ini sudah sesuai nggih. Jadi pengalaman apa yang sudah dimiliki, yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ke-10. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Laili. Monggo ke 2. Nomor urut 2, monggo silahkan untuk LK2-nya. Monggo siapa? LK2, dipersilahkan. Anissa, Bu. Oke, monggo Mbak Anissa, silahkan. Saya izin share screen ya, Bu. Oke.
Ini LK berapa, Mbak? Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. LK berapa ini? LK 2, Bu. Oh, 2. Oke, monggo. Enggak apa-apa. Silakan. Jadi pada LK 2 ini penugasan tentang aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart government. Saya adalah Anissa Lesungnaw Slami, peserta Latsar CPNS 2025 di Kementerian Agama dengan satuan kerja di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Lahir dari semangat pengabdian dan cinta terhadap nilai kebangsaan, saya memilih jalur Pranata Humas sebagai ruang aktualisasi diri. Disinilah saya belajar bahwa menjadi ASN bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi menjadi bagian dari perubahan yang bermakna. Kementerian Agama bukan hanya institusi birokrasi. Kemenak adalah penjaga nilai, penggerak moderasi, dan pelayan umat lintas keyakinan. Di tengah tantangan zaman, instansi ini dituntut untuk tampil lebih adaptif, transparansi. Maka transformasi smart bukan melainkan smart governance, tata kelola berbasis teknologi. Berarti saya pindah. Di sini dipakai tinta. Ya wes mau aku ngerti. Akuntabel dan berdampak luas. Sebagai Pranata Humas, saya melihat peluang besar untuk berkontribusi melalui komunikasi publik yang strategis dan visual branding yang kuat. Nah, rencana kontribusi saya berfokus pada 3 hal. Yang pertama, membangun sistem komunikasi digital yang konsisten dan profesional melalui bank aset visual, template konten, dan panduan narasi kelembagaan. Kedua, mengemas nilai-nilai ASN dan moderasi beragama dalam bentuk konten edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Ketiga, mendorong kolaborasi unit kerja dalam pengelolaan media sosial agar lebih terintegrasi dan berdampak. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan, tetapi soal membangun kepercayaan dengan pendekatan visual yang elegan, narasi yang membumi, dan semangat pelayanan. Saya ingin menjadi komunikasi publik sebagai jembatan antara instansi dan masyarakat. Latar ini bukan sekedar pelatihan, kegiatan ini adalah titik awal pembelajaran saya sebagai ASN yang berakhlak, profesional, dan siap berkontribusi nyata. Dalam instansi saya ingin menjadi bagian dari birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi menginspirasi. Menuju Kementerian Agama yang lebih terbuka, modern, dan berdaya saing, itulah visi saya dalam mewujudkan smart governance. Sebagai peserta Latsar, saya menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten. Maka saya berkomitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berbagi praktik baik dalam komunikasi publik. Saya ingin menjadi bagian dari ekosistem ASN yang saling menguatkan, bukan hanya dalam tugas teknis, tetapi juga dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Di tengah arus digital dan kesulitan transparansi, saya percaya bahwa komunikasi yang jujur dan visual yang bermakna adalah kunci yang menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Ke depan, saya berharap kontribusi saya tidak berhenti di ruang kerja, tetapi menjalar keluar ke ruang publik. Saya ingin menghadirkan wajah Kementerian Agama yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih membanggakan bagi masyarakat. Melalui narasi yang menyentuh dan desain yang elegan, saya ingin mengajak publik untuk tidak hanya mengenal instansi kami, tetapi juga merasa memiliki dan terlibat. Karena pada akhirnya smart governance bukan hanya soal teknologi, tapi soal kepercayaan, partisipasi, dan semangat pelayanan. Sudah selesai, Mbak? Sudah selesai, Kak? Sudah, oke. Terima kasih, Mbak Anissa. Monggo untuk yang LK3. Tiga, monggo Mbak Mutiara, silakan.
Mau pindah kemana? Mau pindah ke sana aja. Telekonferensi dipakai nggak? Masih ada migrasi. Bermigrasi. Ini astagfirullah. Saya tak ke sana aja. Ini minta tolong di situ aja nih. Kita Gimana? di situ. Loh ininya gini cara megangnya. Hah? Ini loh, ini kan Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum Bu, ini Ya, belum dimulai. ya monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi tugas dari kelompok 3 dari LK3, yaitu mengenai identifikasi isu aktual di unit kerja terkait pemetaan ASN. Yang pertama, yaitu kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana digital di sekolah atau madrasah. Deskripsi isu, banyaknya guru yang tidak memanfaatkan sarana dan prasarana digital yang disediakan sekolah. Lalu faktanya, berdasarkan survei yang dilakukan, masih banyak guru yang tidak memanfaatkan sarana dan prasarana digital, contohnya Smart TV dan LCD proyektor. Lalu yang kedua, implementasi terkait dengan Smart ASN. Yang pertama, digital skill.
guru madrasah masih terbatas dalam keterampilan membuat bahan ajar digital. Yang kedua, digital culture. Budaya fasilitas minim. Lalu yang ketiga terkait digital etik. Lemahnya pemahaman etika digital karena belum ada regulasi dan pelatihan memadai. Lalu yang keempat terkait digital safety, perangkat sekolah sering dipakai bergantian tanpa password dan update keamanan. Lalu untuk dampak dan pihak yang terdampak, yang pertama, terbebani pekerjaan manual dan kurang mendapat peluang pengembangan karir sesuai standar ASN. Lalu yang kedua, bagi siswa, kurang literasi digital, tidak terbiasa dengan teknologi modern, serta beresiko ketinggalan dalam persaingan akademik dunia kerja. Sulit menciptakan inovasi, pembelajaran, dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, bagi orang tua, khawatir anak tidak memperoleh pendidikan yang sesuai zaman dan merasa madrasah tidak mampu mengimbangi sekolah. Isu yang kedua, yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran digital interaktif di madrasah. Jadi untuk deskripsi isunya, yaitu banyak guru masih menggunakan media pembelajaran konvensional yang kurang menarik dan kurang sesuai dengan karakteristik murid saat ini, sehingga partisipasi murid dalam pembelajaran menurun. Faktanya atau datanya yang pertama, berdasarkan survei internal madrasah, 65% guru masih menggunakan lemah dan papan tulis, hanya 35% yang memanfaatkan media digital. Lalu yang kedua, budaya pembelajaran digital belum terbentuk, baik di kalangan guru maupun murid. Banyak guru merasa penggunaan media digital hanya pelengkap, bukan kebutuhan utama. Lalu untuk implementasi terkait dengan smart ASN, yang pertama, digital skill. Jadi sebagian guru masih terbatas dalam keterampilan menggunakan media pembelajaran digital interaktif seperti Google Classroom, Quizzes, Kahoot, Canva, dan sebagainya. Lalu yang kedua, digital culture. Budaya pembelajaran berbasis digital belum terbentuk, baik di kalangan guru maupun murid. Banyak guru merasa penggunaan media digital hanya pelengkap, bukan kebutuhan utama. Lalu berkaitan dengan digital etik, kurangnya pemahaman guru dan murid tentang etika digital, misalnya regulasi, media sosial, atau penggunaan bahasa perasaan platform pembelajaran online. Yang keempat, berkaitan dengan digital safety. Kesadaran terhadap keamanan digital masih rendah. Banyak guru dan murid belum membiasakan menjaga password, membatasi akses data pribadi, atau berhati-hati dalam menerbitkan link kelas online. Lalu untuk dampak dan pihak yang terdampak, yang pertama, penurunan motivasi belajar murid. Pembelajaran yang monoton dan kurang menarik membuat murid tidak antusias mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, minimnya partisipasi aktif murid tanpa media interaktif. Murid cenderung pasif. Lalu yang ketiga, ketimpangan kualitas pembelajaran. Murid yang terbiasa dengan teknologi di luar sekolah merasa kurang tertantang. Lalu yang keempat, kurangnya pengembangan keterampilan. Kan Wah, hilang ya suaranya ya? Kok kalau pencet mute itu Mbak Mutiara? Ah, oke. Yang ketiga, kurangnya integrasi media digital dalam proses penilaian atau asesmen. Jadi deskripsi isunya, penilaian pembelajaran masih didominasi secara manual atau konvensional, padahal sudah tersedia banyak aplikasi penilaian digital, misalnya Google Form, Quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Faktanya, banyak guru yang belum terampil menggunakan aplikasi penilaian digital. Yang kedua, masih ada guru yang terbiasa dengan cara manual, karena itu dianggap lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya itu memakai kertas. Lalu yang ketiga, adanya learning gap antara generasi. Lalu implementasi terkait smart ASN, yang pertama terkait dengan digital skill, yaitu banyak guru belum menguasai aplikasi
aplikasi penilaian digital. Lalu yang kedua, digital culture, yaitu penggunaan media digital dalam asesmen belum menjadi kebiasaan, masih dominan manual. Lalu yang ketiga berkaitan dengan digital etik, resiko penyalahgunaan media digital dalam asesmen seperti visual. Lalu yang keempat, digital safety, itu potensi kebocoran soal data siswa tidak aman atau serangan teknis. Selanjutnya, untuk isu yang keempat, yaitu belum optimalnya memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi pernikahan. Deskripsi isunya, media sosial itu sangat potensial sebagai kanal komunikasi publik agar cepat luas jangkauannya dan bisa interaktif. Namun, banyak instansi pemerintah termasuk KUA penggunaan medsos untuk menyampaikan informasi terkait pernikahan seperti persyaratan nikah, jadwal, prosedur, biaya, larangan pernikahan ini, update kebijakan yang belum maksimal. Lalu untuk faktanya, berdasarkan survei menunjukkan bahwa meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan dan efektivitas informasi terkait layanan pernikahan dan administrasi KUA, pada praktiknya itu masih ada keterbatasan dalam konten, efektif dan respon terhadap pertanyaan masyarakat. Lalu implementasi terkait dengan smart ASN, yang pertama digital skill. Jadi ASN mampu menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, atau WhatsApp untuk membagikan informasi. Lalu yang kedua digital digital bukan sekedar keterampilan teknis, tapi menyangkut mentalitas kerja kolektif ASN dalam menjadikan teknologi sebagai bagian integral dari pelayanan publik. Lalu yang ketiga, digital etik. Sebagai instansi yang menangani urusan penting dan sensitif seperti pernikahan, KUA dituntut untuk menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi yang etis dan akurat. Lalu yang keempat, terkait digital safety. Hanya ASN yang berwenang memiliki akses login fintech web dan tidak membagikan username atau password ke pihak lain. Lalu yang terakhir, isu tentang kesulitan murid kelas 8 dalam menguasai kosakata bahasa Arab sebagai dasar keterampilan di MTS 1 Bantul. Jadi deskripsi isunya itu banyaknya murid kelas 8 di MTS Negeri 1 Bantul mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata bahasa Arab. Lalu faktanya atau datanya yang pertama, berdasarkan hasil ulangan harian rata-rata nilai kosakata masih di bawah KKM, yaitu 77, yakni hanya 62. Lalu yang kedua, hasil observasi guru menunjukkan sekitar lebih dari 50% murid belum mampu menggunakan kosakata bahasa Arab sederhana. Dan yang ketiga, wawancara singkat dengan siswa mengungkap bahwa mereka kesulitan mengingat kata-kata baru. Untuk implementasi terkait smart ASN yang skill, guru bahasa Arab masih belum memiliki kemampuan terkait pemanfaatan platform online serta Moodle, dan sehingga masih kesulitan dalam memanfaatkannya. Lalu yang kedua terkait digital culture, belum terbiasanya murid membawa HP dapat digunakan untuk belajar sehingga membuat pembelajaran kosakata berjalan kurang maksimal. Lalu yang ketiga terkait digital etik, rendahnya sikap jujur saat mengerjakan melalui platform online, tidak nyalin jawaban teman atau dari internet tanpa mengetahui maknanya, serta tidak tergoda untuk membuka aplikasi lain saat mengerjakan. Lalu yang keempat terkait digital safety, rendahnya pengetahuan guru terkait dengan platform yang aman untuk diakses oleh guru dan murid, dan sehingga menyebabkan keamanan data masih aman. Dan untuk dampak pihak yang terdampak, yang pertama itu pastinya murid, penguasaan kosakata rendah, motivasi belajar menurun, kesenjangan antar murid mampu lebar, dan murid terus mengalami kesulitan. Lalu untuk guru, itu kesulitan mengukur capaian murid secara objektif. Lalu untuk sekolah, kualitas pembelajaran terlihat stagnan. Untuk orang tua merasa khawatir anak tidak berkembang optimal, dan dampak positifnya apabila jika ada perbaikan. Yang pertama, murid lebih mudah menguasai kosakata itu pasti. Yang kedua, proses pembelajaran. Jadi pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, untuk guru mampu mengembangkan kompetensi digital
dan selaras dengan Smart ASN untuk sekolah terciptanya budaya digital yang sehat dan berkelanjutan. Program literasi digital dan Smart ASN terrealisasi dengan baik. Itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mutiara. Ini berapa orang yang andil nih? Yang 5 orang atau dari Mbak Mutiara semua isunya? Semuanya. Semuanya ikut andil? Nah, itu harus berterima kasih sama Mbak Mutiara, ini nggak capek itu membaca semuanya ya. Oke, nanti yang lainnya mijeti kalau udah ketemu nanti ya di balik diklat ya. Oke, ini untuk pembahasan ini B nggih, berarti kelompok 3B. Kelompok 3B. Nah, ini pembahasan isu aktual ya secara atau dari sudut pandang Smart ASN. Nah, ini nanti menjadi dasar penjenengan mengerjakan tugas yang ada di LK5. Nah, untuk LK5 ini nanti tugas individu, kalau ini tugas kelompok, nanti di LK5 itu tugas individu. Nah, nanti di LK5 itu penjenengan ada 5 isu yang penjenengan bahas seperti ini. Ya, tinggal isu penjenengan nanti dari sisi manajemen ASN atau Smart ASN. Nah, itu tergantung isu-isu yang penjenengan angkat ya, ada 5 isu itu. Jadi cara membahasnya seperti ini. Itu terima kasih sekali lagi untuk Mbak Mutiara. Monggo bisa dilanjutkan untuk LK3 yang A. Ini yang B. Sekarang yang LK3A. Monggo, mau kelompok ini kelompok 3 sudah ya, kelompok 1 atau kelompok 2 atau 4? Yang A, yang dari sudut pandang manajemen. Kelompok 1A, Bu. Oke, monggo Mbak Adila. Silakan. Mohon izin untuk share screen-nya sudah muncul, Bu? Belum muncul, masih proses tuh, Mbak. Ya, sudah nampak. Monggo, silakan. Oke. Baik, kami dari kelompok 1A. Di sini adalah lembar kerja untuk LK3 mengenai isu aktual atau implementasi dari sudut pandang manajemen ASN. Kami terdapat 5 orang, di mana setiap satu anggota kelompok ada satu isu. Yang pertama dari saya sendiri, saya Pranata Laboratorium di MTSN 2 Brebes. Untuk isunya, tidak adanya keteraturan manajemen inventaris bahan dan alat laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Deskripsi isunya, keteraturan manajemen inventaris bahan dan alat laboratorium merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan lancar. Laboratorium ini harusnya menjadi tempat yang aman, namun tanpa adanya manajemen inventaris yang teratur dapat menimbulkan adanya risiko kecelakaan. Penyebab tidak adanya keteraturan manajemen inventaris, bahan, dan alat laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas yang bertanggung jawab atas laboratorium. Yang kedua, tidak adanya sistem inventaris yang jelas. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dan evaluasi secara berkala dari pimpinan. Yang terakhir, ketidaksesuaian budaya kerja dan lingkungan kerja. Dampak dari isu tersebut terjadi berdampak pada beberapa pihak yang dirugikan. Yang pertama di siswa. Itu adanya pembelajaran yang bisa terdampak. Siswa tidak bisa melakukan praktikum sesuai jadwal karena mungkin bahan dan juga alatnya tidak tersedia, rusak, ataupun sulit ditemukan. Nah, ini mengakibatkan materi pembelajaran hanya disampaikan secara teori saja.
Yang kedua, dari sudut pandang resiko keselamatan, bahan kimia berbahaya yang tidak disimpan dengan benar bisa tumpah dan menimbulkan reaksi tak terduga. Alat yang rusak atau tidak terkalibrasi juga bisa menyebabkan cedera saat digunakan. Selanjutnya, dampak pada guru dan tenaga pendidik. Yang pertama, peningkatan beban kerja. Guru dan laboran harus menghabiskan waktu yang berjam-jam untuk mencari bahan atau alat yang tidak terinventarisasi dengan baik. Waktu yang bisa digunakan untuk merancang praktikum akhirnya bisa terbuang sia-sia. Yang kedua, frustasi dan demotivasi. Ketika rencana praktikum itu gagal, karena hanya masalah inventaris, guru bisa merasa frustasi dan kehilangan motivasi untuk mengajar secara interaktif. Jadi ini berdampak pada kualitas pengajarannya. Yang ketiga, hilangnya akuntabilitas. Karena tidak kesesuaian inventaris ini, sulit untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat ini. Jadi ini bisa menimbulkan konflik dan ketidakjelasan tanggung jawab di antara staf laboratorium. Yang ketiga, dampak pada lingkungan. Dampak pertama ada kerugian finansial. Tanpa inventaris yang jelas, ada kemungkinan pembelian ganda dan pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Yang kedua, citra madrasah juga bisa menurun. Laboratorium yang berantakan dan tidak itu mencerminkan pengelolaan yang buruk. Ini dapat merusak citra madrasah di mata orang tua, siswa, ataupun masyarakat. Selanjutnya adalah solusi dengan nilai manajemen ASN. Solusi yang pertama dari segi perencanaan dapat disusun SOP dan panduan yang jelas. Petugas laboratorium dengan bimbingan dari kepala madrasah perlu menyusun SOP yang jelas dan rinci mengenai alur inventarisasi. SOP ini harus mencakup cara pencatatan, pelabelan, pemakaian, dan juga pelaporan. Yang kedua, dari segi pengelolaan kinerja bisa melakukan monitoring secara berkala pada alat laboratorium dan pemeriksaan kelayakan bahan kimia. Selanjutnya, melakukan implementasi sistem digital. Jadi, dapat dilakukan inventarisasi digital agar lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, ada pengembangan karir. Pengembangan karir bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan laboratorium itu bisa mencakup materi tentang manajemen inventaris digital, SOP, dan juga manajemen risiko di laboratorium. Yang selanjutnya adanya pengawasan dan evaluasi yang berkala dari pimpinan sehingga memberi umpan balik yang bisa konstruktif. Yang kelima, penciptaan budaya kerja yang kolaboratif dan akuntabel. Ini dapat dilakukan dengan membangun tim kolaborasi yang mana bisa membentuk tim dari laboran, perwakilan guru mapel, dan juga perwakilan dari manajemen. Dan membuat mekanisme pelaporan dan umpan balik yang memungkinkan guru untuk melaporkan kebutuhan atau inventarisasi ketika ada yang kurang dengan mudah, seperti contoh membuat share spreadsheet atau grup komunikasi. Untuk isu selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin menjelaskan isu yang kedua yang diambil dari madrasah saya sendiri, yaitu isunya adalah rendahnya minat literasi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS Negeri 15 Boyolali, di mana isu ini mendeskripsikan bagaimana minat literasi siswa dalam pembelajaran SKI itu tergolong rendah, apalagi kelas 8 dengan eh, target capaian literasi yang harusnya tinggi gitu. Kurangnya antusias ini disebabkan karena terbatasnya penggunaan media pembelajaran yang menarik, kemudian variasi sumber belajar itu juga terbatas, lalu dilanjut belum optimalnya pembiasaan budaya literasi di lingkungan sekolah, seperti itu. Sehingga proses pembelajaran ini cenderung monoton dan berpusat pada guru, sehingga hal ini kurang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam menggali informasi secara mandiri. Dampak dari isu ini adalah yang pertama, pada siswa. Dalam hal ini, siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan materi pembelajaran secara mandiri, sehingga hal ini mengakibatkan kemampuan siswa dalam membaca kritis dan menyaring informasi itu berkurang. Kemudian, dari guru atau pendidik, dampak yang bisa diberikan adalah guru menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi secara efektif. Ini karena disebabkan ketidakmampuan siswa dalam belajar mandiri. Seperti itu. Lalu dampak yang ketiga itu dari lembaga sosial, dampaknya adalah lemahnya literasi siswa ini berdampak pada rendahnya capaian mutu pendidikan secara keseluruhan. Seperti itu. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi pencapaian nilai akreditasi dari sekolah sendiri.
Kemudian dampak yang keempat yaitu pada orang tua atau wali murid, di mana kurangnya atau rendahnya minat literasi siswa ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua sendiri, serta dapat menambah beban pendampingan belajar yang ada di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi mengenai isu ini yang saya interpretasikan ke dalam nilai manajemen ASN ada 6 solusi. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, di mana langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemetaan kebutuhan guna mendukung peningkatan literasi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pengadaan, di mana pada tahap ini guru maupun sekolah dapat mengupayakan pengadaan sumber belajar literatif yang juga menarik sesuai jenjang seperti buku cerita yang populer, media visual, video pembelajaran, maupun sumber digital lainnya. Kemudian solusi yang ketiga adalah penguatan budaya kerja serta citra institusi, di mana sekolah perlu membangun budaya membaca seperti literasi pagi maupun pojok baca kelas. Kemudian solusi yang keempat itu adalah pengelolaan kerja. Dalam solusi ini eh, kita dapat memasukkan aspek literasi ke dalam indikator penilaian pembelajaran. Jadi hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk lebih rajin membaca lagi. Kemudian solusi yang kelima adalah pengembangan talenta dan karir. Jadi guru bisa mengidentifikasi siswa mana yang memiliki minat dan bakat khusus dalam hal membaca. Sehingga di beberapa kesempatan, di beberapa kegiatan bisa dilibatkan secara langsung. Kemudian solusi yang keenam adalah pengembangan kompetensi, di mana selain siswa, di sini guru juga harus dilibatkan dalam pengembangan kompetensinya gunanya untuk menguatkan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran berbasis literasi. Seperti itu. Untuk isu yang Mbak, ketiga, Mbak, halo. J. Yang nomor 2 ini mestinya scroll ke atas dulu. Pengelolaan kinerja, ya. Pengelolaan kinerja, bukan pengelolaan kerja. Di atas, ke atas. Oke. Yang Yang nomor 4 nih. Nah, nomor 4. Oke, yang betul pengelolaan kinerja. Nanti dilihat lagi ya di materinya. Oke, baik. Oke, monggo dilanjut dulu. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih atas revisinya. 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang isu ketiga, yaitu belum optimalnya pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analis gizi. Yang pertama ada deskripsi isu, dengan pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analis gizi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas kegiatan praktikum, penelitian, serta pengelolaan laboratorium secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, proses pendataan seringkali belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya alat dan bahan yang belum tercatat dengan baik, data yang tidak diperbarui, serta keterbatasan sistem dokumentasi yang digunakan. Untuk penyebabnya sendiri, antara lain yang pertama karena kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga pendataan yang tidak efisien, kedua keterbatasan sumber daya manusia laboratorium dengan jumlah laboran yang terbatas dan sebagian belum memiliki keterampilan yang optimal dalam pengelolaan inventaris berbasis digital, dan yang ketiga kurangnya monitoring dan evaluasi dengan inventaris yang jarang diperiksa secara berkala, sehingga banyak alat dan bahan yang rusak, hilang, atau kadaluarsa yang tidak terdata. Kemudian dampak dari isu itu sendiri yang pertama yaitu oleh mahasiswa akan kesulitan melakukan praktikum atau penelitian karena alat dan bahan yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kedua, dosen atau peneliti akan terhambat dalam melakukan riset dan pembimbingan praktikum karena keterbatasan alat dan bahan yang tidak terdata dengan jelas. Kemudian sebagai laboran atau pengelola laboratorium akan memiliki beban kinerja yang meningkat karena harus mencari, mendata ulang, dan hadapi keluhan dari pengguna laboratorium. Solusi yang sesuai dengan manajemen ASN yang pertama yaitu perencanaan dengan menyusun SOP pendataan inventaris alat dan bahan laboratorium yang baku, jelas, dan terstruktur, serta membuat rencana kebutuhan laboratorium tahunan berbasis data inventaris yang valid, serta melibatkan seluruh ASN terkait dalam penyusunan kebutuhan agar selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, menentukan pembagian tugas yang jelas antar ASN,
Kemudian membentuk tim pengelola inventaris laboratorium dengan struktur koordinasi yang baik, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan melatih ASN terkait kompetensi pengelolaan data dan juga sistem informasi laboratorium, mengintegrasikan pendataan manual dengan sistem berbasis digital database yang bisa diakses oleh pihak terkait, serta menerapkan monitoring berkala untuk memastikan bahwa setiap alat dan bahan yang tercatat digunakan dan disimpan sesuai prosedur. Kemudian yang selanjutnya ada pengawasan, yaitu melakukan audit internal laboratorium secara berkala untuk ngecek kesesuaian data inventaris dengan kondisi yang nyata, kemudian memberikan laporan inventaris secara transparan kepada pimpinan unit dan stakeholders, dan juga menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian dengan langkah yang korektif, misalnya pembaruan data atau perbaikan SOP. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin menyampaikan isu yang keempat, yaitu belum optimalnya pendokumentasian berkas nikah di KUA Kapanewon Sleman. Jadi di Kapanewon Sleman ini pengelolaan arsip atau pendokumentasian berkas ini masih banyak kendalanya. Salah satunya itu berkas nikah masih belum tersusun secara sistematis dan sering terjadi berkas itu terselip atau tertukar begitu. Dan juga banyak dokumen di KUA yang belum tersimpan secara digital. Apalagi di KUA ini masih belum bisa lepas dari media yang berbasis kertas. Nah, selain itu juga belum adanya SOP yang baku soal tata kelola arsip dan juga keterbatasan sarana dan prasarana seperti lemari, scanner, ataupun penyimpanan digital, sehingga terjadinya keterlambatan dalam mencari berkas dan menurunkan efisiensi kerja yang dapat menimbulkan kesalahan dalam administrasi. Untuk dampak dari isu ini yaitu terganggunya kelancaran pelayanan administrasi pernikahan, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat, adanya risiko kehilangan dan kerusakan, kemudian efisiensi kerja pegawai di KUA yang berkurang, dan menurunnya citra profesionalisme instansi. Untuk pihak yang terdampak itu ada 3, yaitu dari masyarakat atau pengantin, yang mana masyarakat atau pengantin dapat mengalami keterlambatan dalam memperoleh dokumen resmi dan ketidakpastian dalam pelayanan. Kemudian pegawai KUA dapat menghadapi beban kerja tambahan, tekanan dari masyarakat, serta keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas lain. Kemudian Kementerian Agama berpotensi dinilai kurang profesional karena layanan tidak optimal dan arsip tidak dikelola sesuai standar hukum. Untuk solusi dari isu ini dengan pendekatan nilai manajemen ASN, di sini ada 6 solusi, yaitu yang pertama perencanaan, yang mana terdiri dari menyusun SOP pengelolaan arsip nikah, baik itu secara manual maupun digital. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana pengarsipan seperti lemari arsip khusus, aplikasi scan atau scanner fisik, dan juga cloud storage atau penyimpanan digital seperti Google Drive atau iCloud. Kemudian kedua, pengembangan kompetensi, terdiri dari memberikan pelatihan bagi pegawai KUA tentang bagaimana arsip digital itu dilaksanakan dan penggunaan pemaksimalan website SIMKAH. Kemudian meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya arsip sebagai dokumen negara yang bernilai hukum. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja, terdiri dari menetapkan indikator kualitas pengelolaan arsip nikah sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Kemudian memberi penghargaan kepada pegawai yang disiplin dalam administrasi. Yang keempat adalah akuntabilitas dan pengawasan, yaitu melakukan audit internal arsip secara rutin dan menunjuk petugas khusus arsip untuk memastikan kerapian dan keteraturan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dengan cara mengoptimalkan pemakaian website SIMKAH untuk pengarsipan digital, dan juga menerapkan
e-arsip atau elektronik arsip agar dokumen tidak hanya bergantung pada bentuk fisik. Kemudian yang terakhir nomor 6 kolaborasi, yaitu bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan unit IT Kementerian Agama dalam pengembangan sistem pengelolaan arsip digital. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Anissa, saya sebagai Penanganan Humas di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Untuk isu yang saya cantumkan di sini, yakni belum tersampaikannya informasi layanan dan capaian program Kemenak Purworejo ke masyarakat luas. Jadi, Kemenak Purworejo itu telah menjalankan program strategis menyediakan layanan publik. Kalau tidak salah itu di sini ada 13 layanan publik gitu. Nah, namun informasi mengenai capaian tersebut belum tersampaikan secara optimal kepada halayak luas. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, prestasi, dan inovasi dari layanan Kemenak itu sendiri. Nah, kemudian minimnya juga interaksi digital yang digunakan untuk keterlibatan publik itu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi komunikasi publik Kemenak Purworejo belum berjalan secara maksimal sebagai jembatan antara institusi dan masyarakat. Nah, kemudian apa sih penyebab dari isu ini? Yang pertama, yakni dikarenakan visual branding yang belum konsisten dan menarik, sehingga kontennya itu sulit dijangkau dan memikat audiens digital atau publik itu. Nah, kemudian minimnya pemanfaatan media sosial secara strategis, baik dari sisi frekuensi, format, maupun gaya komunikasi. Kemudian belum terintegrasinya bank aset digital. Jadi untuk seperti logo-logo itu dari tim Humas lumayan kesulitan karena belum ada tempat untuk mengintegrasi bank aset digitalnya gitu. Kemudian kurangnya keterlibatan tim komunikasi dalam perencanaan program sehingga informasi itu tidak dikemas sejak awal secara komunikatif. Kemudian dampak isunya yang pertama itu bagi masyarakat, di mana minimnya pemahaman publik terhadap layanan yang tersedia sehingga masyarakat itu tidak memanfaatkan program yang sebenarnya dirancang untuk masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan momen edukasi nilai terutama bagi generasi muda yang aktif di media sosial, namun tidak mendapatkan konten yang inspiratif dari Kemenak. Gitu. Kemudian bagi pegawai atau ASN-nya, terhambat kolaborasi antar unit karena tidak ada sistem komunikasi internal yang mendukung penyebaran informasi lintas program. Kemudian kelelahan komunikatif, di mana pegawai itu harus menjelaskan ulang informasi dasar kepada masyarakat yang seharusnya sudah tersedia secara publik. Kemudian bagi Kementerian Agama, di mana nantinya atau saat ini citra Kemenak itu kurang menonjol gitu, terutama dibandingkan dengan instansi lain yang lebih aktif di ruang digital. Kemudian rendahnya trust dan engagement publik yang bisa mempengaruhi efektivitas program jangka panjang. Nah, adapun solusi dengan pendekatan manajemen ASN, di mana solusi yang diterapkan untuk mengatasi isu ini tersampaikan informasi layanan dan capaian program Kemenak Purworejo ke masyarakat luas perlu bersifat strategis, kolaboratif dan berorientasi pada dampak komunikasi. Yang pertama itu pada perencanaan, di mana menyusun rencana komunikasi publik yang memetakan audiens, gaya bahasa, dan frekuensi penyampaian. Kemudian menentukan prioritas konten, di mana ada layanan utama, capaian program unggulan, dan nilai-nilai institusional yang ingin ditonjolkan. Kemudian untuk solusi kedua, yakni pengembangan kompetensi, di mana nantinya akan dibuat template konten digital yang konsisten, menarik, dan mudah digunakan oleh seluruh tim. Kemudian menyediakan bank aset visual berupa foto, icon, ilustrasi, dan logo yang nantinya digunakan untuk berbagai jenis konten. Kemudian melakukan pelatihan dasar dan storytelling visual bagi pegawai yang terlibat dalam komunikasi publik. Kemudian solusi yang ketiga yakni optimalisasi media sosial, di mana nantinya akan ada penjadwalan unggahan rutin dengan format yang bervariasi, meliputi infografis, video pendek, testimoni, dan kutipan inspiratif. Kemudian menggunakan gaya bahasa yang komunikatif dan inklusif sesuai dengan karakter masyarakat Purworejo.
Kemudian mendukung interaksi dua arah melalui polling dan Q&A dan respon terhadap komentar publik. Yang keempat, kolaborasi lintas unit dan komunitas, di mana nantinya pegawai lintas bidang dapat menyusun narasi program agar lebih representatif. Kemudian mengajak tokoh masyarakat seperti guru dan komunitas keagamaan untuk menjadi duta informasi Kemenak atau perpanjangan tangan dari Kemenak. Kemudian menyelenggarakan forum komunikasi publik atau open house digital untuk memperkenalkan layanan secara langsung. Nah, untuk solusi yang terakhir, ini monitoring dan evaluasi dampak komunikasi, di mana nantinya akan menggunakan analitik media sosial untuk melihat jangkauan, keterlibatan, dan efektivitas dari konten. Kemudian selanjutnya melakukan survei publik sederhana untuk mengetahui persepsi dan kebutuhan informasi masyarakat. Dan yang terakhir, menyusun laporan capaian komunikasi sebagai bagian dari akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Adila. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi nilai manajemen ASN untuk menciptakan solusi di isu-isu yang terjadi di satker masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kelompok A. Jadi ini isu-isu yang panjenengan bahas secara atau dari sudut pandang manajemen ASN. Nah, ini nanti menjadi dasar panjenengan dalam mengerjakan tugas di lembar kerja 5, LK5. Ini beberapa isu. Tapi kalau isu panjenengan, monggo mau dari sisi tergantung isunya, tergantung isunya mau isu apa saja yang panjenengan angkat. Yang penting panjenengan bahas nanti apakah isu panjenengan itu berkaitan dengan manajemen ASN ataukah isu panjenengan itu berkaitan dengan smart ASN. Nah, itu panjenengan uraikan seperti ini. Itu untuk LK5. Nah, untuk LK4, kalau LK4 nanti Learning Journal 2 kaitannya dengan pembelajaran hari ini, hari ke-11. Gitu. Kemudian untuk besok pagi, panjenengan paparan untuk yang hari ini, untuk yang hari ini, untuk besok pagi. Nah, untuk hari ini nanti selanjutnya untuk bimbingan, untuk bimbingan nanti saya kelompok berapa ya? Lupa, nanti kalau saya 4, lanjut Bu. saja. 4 saya. Iya, Bu. Kalau 4 nanti bisa lanjut, jam 14.30 bisa tinggal di sini. Ini ini main room ya. Nanti minta panitia untuk ke breakout room aja di room 4, itu Mas dan Mbak, kaitannya LK 1 sampai LK 3. Monggo yang masih mau paparan, yang kelompok lain dipersilahkan. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1A, Ibu. 1A. Yang tadi sudah kelompok 3, 3B. Monggo bisa yang lain? Kelompok 4A, Bu. Monggo silakan. Kelompok 4A. Untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mbak. Di slideshow. Bentar, Ibu.
Mana Mbak? Bentar, Bu. Bentar, Ibu. Baik, kami dari kelompok 4 grup A akan mempresentasikan identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN, Bu. Oke, silakan. Yang pertama dari saya, kurang optimalnya keterampilan membaca bahasa Arab siswa karena rendahnya motivasi belajar dan minimnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Deskripsi isunya adalah kemampuan membaca bahasa Arab merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk memahami teks-teks keagamaan, literatur, dan pelajaran di madrasah. Namun, di lapangan sering dijumpai siswa masih kesulitan dalam membaca teks dengan baik dan benar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya motivasi yang membuat mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, guru cenderung masih mengandalkan metode konvensional tanpa dukungan media pembelajaran berbasis teknologi yang sebenarnya dapat meningkatkan daya tarik siswa. Akibatnya, proses pembelajaran kurang variatif dan tidak mampu menstimulasi minat baca siswa. Data dan fakta yang relevan. Yang pertama adalah hasil observasi. Masih dijumpai banyak siswa yang membaca dengan terbata-bata, belum lancar, bahkan sering melafalkan huruf tanpa tanda baca. Kemudian hasil asesmen diagnostik, sekitar 60-70% siswa hasil asesmen diagnostik sekitar 60-70 siswa sedikit terkendala. Data dan fakta yang relevan. Yang kedua tadi adalah hasil asesmen diagnostik. Sekitar 60-70 siswa kelas menengah di madrasah belum mencapai standar minimal kemampuan membaca teks. Kemudian, survei motivasi belajar, hanya sebagian kecil siswa yang menunjukkan ketertarikan membaca teks Arab. Mohon maaf, Bu. Saya ulangi ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Izin saya lanjutkan. Dampak jika isu tidak diselesaikan. Bagi siswa, keterampilan membaca teks Arab tetap rendah, sehingga menghambat pemahaman pelajaran. Bagi guru, pembelajaran menjadi tidak efektif, guru kesulitan mencapai target kurikulum. Bagi madrasah, citra kualitas pendidikan menurun, prestasi siswa pada lomba-lomba atau ujian nasional berbasis bahasa Arab akan rendah. Kemudian bagi masyarakat, lulusan madrasah kurang kompeten dalam literasi Arab, sehingga kemampuan mereka dalam memahami literatur keagamaan menjadi terbatas. Pihak-pihak yang terdampak adalah siswa, guru bahasa Arab, kemudian madrasah, orang tua, dan masyarakat.
Dari segi siswa, sebagai subjek utama pembelajaran mereka tidak berkembang secara optimal. Guru bahasa Arab menghadapi tantangan besar dalam mencapai target kompetensi. Madrasah kualitas lulusan dipertanyakan dan daya saing menurun. Kemudian orang tua merasa kurang puas dengan hasil belajar. Masyarakat mendapat lulusan yang tidak memiliki keterampilan bahasa Arab yang memadai. Kemudian isu kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, isu yang kedua yaitu isu yang kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan media digital di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Deskripsi masalahnya yaitu kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital itu disebabkan karena beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu guru belum sepenuhnya memahami karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, yang ditandai dengan ada yang mudah dalam memahami materi dalam bentuk visual atau hanya yang mengandalkan pada pendengaran saja. Dan ada pula yang membutuhkan aktivitas praktek. Ketidakpemahaman terhadap perbedaan ini membuat media pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga efektivitas pembelajaran dan pemahaman terhadap materinya menjadi berkurang. Data dan fakta diperoleh yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode konvensional sehingga terbilang monoton. Karakteristik pemahaman materi secara kebudayaan Islam bagi setiap peserta didik itu berbeda-beda. Pembelajaran bersifat monoton tanpa adanya variasi dan inovasi terhadap penerapan media pembelajaran pendukung yang tepat. Hasil belajar belum sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga alternatif terhadap pemecahan isu permasalahan. Next, Mbak. Untuk alternatif pemecahan isunya yaitu yang pertama dengan cara pemanfaatan media pembelajaran yang lebih relevan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru dan juga memanfaatkan lembar kerja peserta didik. Kemudian menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan juga lebih kekinian atau yang menggunakan berbasis media digital. Kemudian terus belajar mengenai pengelolaan pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Untuk isu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo. Monggo selanjutnya nih siapa? Isu ketiga. Mohon maaf, apakah suaranya sudah terdengar, Ibu?
Ini Mbak. Mohon maaf Ibu, apakah suaranya sudah terdengar? Nggih, sampun. Ayo. Jam 14.30 harus selesai. 14.25 ya, jangan 20. Oke, 14. 14.25, tak pikir 35. Nanti dibikinkan breakout room-nya ya, Mas. Siap. Monggo ini. Nanti kita ngerum Sudah terdengar suaranya? Ya. Oke. Baik, isu yang ketiga adalah belum tersedianya surat keputusan tentang pedoman teknis penegakan disiplin ASN di UIN Ki Hajar Abdurrahman Pekalongan. Identifikasi isu yang pertama adalah meskipun regulasi tentang disiplin sudah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang disiplin ASN dan PP nomor 94 tahun 2021 tentang manajemen PNS, akan tetapi dalam lingkup instansi pedoman teknis dalam bentuk SK belum tersedia sehingga implementasi penegakan disiplin belum memiliki acuan operasional yang seragam. Nah, data dan fakta yang relevan yang ditemukan adalah yang pertama terdapat pelanggaran kedisiplinan seperti terlambat hadir, ketidakpatuhan pada jam kerja serta tidak mengerjakan penilaian kinerja ke SKP. Yang kedua adalah unit kerja kesulitan menindak ASN yang melanggar karena belum ada acuan prosedural yang baku di tingkat instansi. Nah, kemudian dampak yang terjadi adalah yang pertama terhadap organisasi, penegakan disiplin berjalan tidak seragam sehingga dapat memicu potensi ketidakadilan dalam pemberian sanksi. Selain itu, produktivitas ASN juga menurun karena lemahnya kontrol dan kepatuhan terhadap jam kerja maupun tata tertib. Yang kedua terhadap ASN atau pegawai, ASN cenderung abai terhadap aturan karena merasa tidak ada konsekuensi tegas serta munculnya perilaku tidak disiplin yang berulang. Yang ketiga adalah terhadap pelayanan publik, kualitas pelayanan publik bisa terganggu karena ASN tidak bekerja dengan optimal. Sekian Ibu. Oke. Sebelum lanjut, berarti ini kan A ya, berarti secara manajemen ASN-nya mana pembahasannya? Secara manajemen ASN, kalau penegakan disiplin ASN kan itu kaitannya terhadap hak dan kewajiban ASN dalam melakukan fungsi. Oke, jadinya mestinya untuk pembahasan itu dideskripsikan ya seperti yang 1A. 1A, itu sudah betul itu. Seperti itu caranya. Jadi dari sisi manajemen ASN-nya itu apa saja yang masuk ya yang bisa mendeskripsikan isunya itu. Jadi misalnya isu nih keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Nah, tapi nggak masalah kalau ini dibahas secara manajemennya, ya. Secara manajemennya itu bagaimana, misalnya secara perencanaan itu bagaimana, secara pengorganisasian itu bagaimana, seperti misalnya pelaksanaan, ya, seperti ini punyanya yang 1A tadi, ya. Sudah betul itu. Yang B juga 3B itu juga sudah betul cara membahasnya. Gitu. Nah, seperti itu. Nanti bisa penjenengan sesuaikan ya, Mas dan Mbak, untuk penyelesaian tugas-tugas yang ada di LK5. Jadi LK5 nanti penjenengan mengerjakan tugasnya seperti yang sudah dicontohkan untuk kelompok 1A dan 3B itu. Oke, baik dari sisi manajemen atau smart ASN. Bu, bagaimana kalau isu saya itu saya bahas satu isu itu dua-duanya boleh saja kalau memang ada unsur manajemen ASN-nya dan juga ada unsur smart ASN-nya. Gitu nggih? Kenapa? Karena nanti LK5 itu akan mendasari dari rencana penulisan judulnya. Jadi kan isu-isu nggih, isu-isu penjenengan sudah ada 5 isu yang penjenengan identifikasi, kemudian penjenengan tapis pakai APKL, kemudian ditapis lagi pakai USG, ya, akan ketemu satu core isu. Nah, satu core isu itu penjenengan analisis pakai fishbone. Kemudian dari fishbone ini maka penjenengan nanti akan merancang judul. Nah, dari judul nanti penjenengan merancang kegiatan yang akan dilakukan dalam apa? Dalam menyelesaikan isu.
Jadi isu yang penjenengan angkat itu nanti akan diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, melalui kegiatan-kegiatan. Nah, penjenengan nanti menuliskan kegiatannya apa saja yang harus dilakukan. Nah, kegiatan yang harus penjenengan lakukan itu nanti dasar penulisannya adalah dari analisis fishbone yang penjenengan buat. Oke, jadi kegiatan yang penjenengan tuliskan itu harus didasarkan pada fishbone, analisis fishbone. Maka untuk analisis fishbone ini, jawaban atau penyelesaian masalahnya itu nanti akan dituliskan dalam rancangan judul dan juga kegiatan, ya, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di isu. Itu nggih. Ini yang 4A nanti disesuaikan nggih. Bu lah yang tadi malam sudah di-upload ya, nggak apa-apa. Nanti untuk selanjutnya untuk nanti penyelesaian tugas di LK2. LK5. Ya, wes rak fokus aku. Yang di LK5. Hati-hati untuk LK5, di sana ada deskripsi isu, sudah ada template-nya, kemudian poin-poin apa saja yang harus penjenengan kerjakan, itu di LK5 sudah ada, tinggal penjenengan ikuti saja. Maaf Bu, boleh izin bertanya? Monggo Mas Haris. Terkait di deskripsi isu di LK5 Ibu, itu kan yang pertama ada isu minimal 5, yang kedua sumber isu, di mana sumber isu itu diminta menganalisis dengan manajemen ASN atau smart ASN. Terus kolom ketiga ini yang mau saya tanyakan terkait deskripsi atau keterkaitan isu dengan MP Agenda 3. Sedangkan muatan pelajaran Agenda 3 itu sendiri kan manajemen ASN dan smart ASN. Itu di metrik ya? Itu di ini Bu, di deskripsi isu. Ada metriknya enggak? Kalau enggak ada ya nggak usah ditulis yang Agenda 3. Keterkaitan dengan Agenda 3 udah ada di deskripsi. Kan di keterkaitan dengan Agenda 3 sama saja sudah diterangkan di kolom sumber isu yang dikaitkan dengan manajemen dan yang di kolom ASN. itu. Nah, itu yang penjenengan jabarkan itu di kolom sebelah kanannya, yang kolom yang ininya jenengan tuliskan aja manajemen ASN atau smart ASN. Nanti penjelasan pembahasannya di kolom sebelahnya. Oh, kados niku. Oh, nggih. Itu nggih. Siap, jadi misalnya dengan isu itu misalnya isu pertama, isu 1. Oh, ini keterkaitannya dengan manajemen ASN. Nah, keterkaitannya penjenengan bahas apa saja manajemen ASN yang masuk di isu itu, yang terkait dengan isu itu. Misalnya 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, terus jenengan jelaskan di kolom sebelahnya. Siap, Ibu, matur nuwun arahanipun. Oke, cukup Bapak Ibu, nggih. Siap. Monggo, saya kembalikan ke Mas Kowi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Fatma untuk Agenda 3 sinkronus yang kedua. Di stop dulu rekamannya.